Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam kasih setiamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari kembali katakan, tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan kami bersama-sama, sebab kami tahu di tanah yang terkutuk ini Engkau memberkati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan kami bersama, mempersiapkan hidup dan tindakan kami memperkenan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Shalom Callers yang diberkati Tuhan dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam doa pagi hari ini. Sekali lagi saya mengimbau jemaat Tuhan terutama yang tinggal di sekitaran Cikampek, saudara masih bisa hadir di Graha karena ruangan cukup luas untuk kita ambil jarak. Dan saya berpikir ketika saudara ibadah di rumah dan ketika ibadah bersama-sama seperti ini tetap saja atmosfernya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan mengajak semua kita untuk melihat Alkitab kita dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sekali lagi Matius pasal 3 ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Realita tentang kekekalan kadang menjadi pudar ketika kita hidup dalam hiruk pikuk dunia ini. Realita akan adanya surga dan neraka kadangkala kemudian hilang ketika kita asik dengan apa yang kita nikmati hari-hari ini, dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga yang baik, dengan rekan-rekan kita yang support kita, pekerjaan yang semakin hari mungkin semakin penuh dengan tantangan, baik itu mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Sebab di tengah-tengah situasi pandemi begini, ada saja jemaat atau para pengusaha, para pebisnis yang mengatakan kami mengalami justru blessing di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Jadi ketika kondisi kita mengalami keasikan, kita menikmati apa yang menjadi hari-hari kita, kadang-kadang justru kita atau semangat akan adanya kekekalan justru mengalami eliminasi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia terkejut ketika China mengumumkan adanya COVID-19 yang mengakibatkan Wuhan mengalami lockdown. Bahkan kepanikan ini kemudian melanda seluruh dunia. Saya mencatat ada beberapa negara seperti Australia, Italia, Spanyol, Malaysia, Korea, Jerman, Inggris dan beberapa negara lain kemudian mengikuti kebijakan China melockdown sebagian wilayahnya atau bahkan seluruh negara mengalami lockdown. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, musibah kesehatan ini kemudian merembet ke berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi, bahkan presiden kita beberapa waktu yang lalu mengatakan kita akan mengalami resesi kalau
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kondisi minus. Dan kemudian pergolakan politik keamanan terjadi di berbagai negara. Beberapa politikus busuk justru memanfaatkan ini untuk menggoyahkan kewibawaan negara, untuk melengsarkan pemerintahan yang sah hanya demi syahwat politiknya. Dan kemudian keamanan mulai terganggu di mana-mana, banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan di dalam perlambatan berbagai hal ini kita mengalami hal-hal yang serius, dan bahkan kehidupan secara keagamaan kita pun menghadapi sebuah lampu yang cukup serius, lampu kuning dalam kehidupan kita. Karena kita tidak dengan bebas lagi mengadakan perkumpulan, sehingga ibadah-ibadah kemudian secara terpaksa kita adakan dengan cara online. Nah Bapak Ibu, tetapi saya mau sampaikan, Allah yang mengizinkan pandemi di dunia ini, ternyata Allah juga memperlengkapi kita. Kita hampir semua tempat di rumah-rumah, bahkan di orang-orang yang dalam tanda kutip dalam kondisi ekonomi yang tidak baik sekalipun, semuanya memiliki HP pintar, sehingga kemudian semua orang bisa menikmati siaran ibadah live streaming. Tetapi kemudian yang terjadi, ibadah online ini kemudian menjadi satu-satunya pilihan gereja untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Bahkan di gereja kita lebih dari 3 bulan, karena saya mencatat tanggal 22 Maret kita mulai ambil keputusan. Dimulai dari Cikarang, kita mengatakan dari awal ketika setelah ibadah tanggal 15 kemudian hamba-hamba Tuhan mengadakan pertemuan Cikarang sementara akan kita hentikan karena hotel yang kita pakai di Cikarang banyak orang-orang asing di sana. Kemudian Purwakarta menyatakan diri tidak akan ada ibadah. Disusul Karawang dan terakhir Cikampek, saya ingat betul tanggal 21 Maret jam 8 malam Bapak Gembala dan staf Gembala mengambil keputusan untuk meniadakan ibadah demi pemutusan COVID-19. Nah ini kemudian jemaat kelihatannya dibiarkan mengalami situasi yang dalam sebuah pencarian. Karena orang kaget dengan kondisi yang tiba-tiba tidak bisa ikut ibadah. Gereja kemudian dibiarkan kosong selama berbulan-bulan. Sekali lagi gereja kita lebih dari 3 bulan atau tepatnya 3,5 bulan gereja tidak ada aktivitas sama sekali. Kemudian jemaat dibiarkan di dalam pencariannya karena kalau boleh jujur jemaat kemudian mulai mencari-cari begitu banyak gereja yang menyiarkan secara online ibadahnya dan kemudian itu membuat gereja atau jemaat mulai melihat dari berbagai pembicara yang lebih dianggap menyenangkan. Nah pertanyaannya kenapa ini terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan? Saya memiliki sebuah pemahaman dari Matius pasal 3 ayat 12 bahwa alat penampi sudah di tangannya. Dan bukankah Petrus juga mengatakan bahwa penampian justru dimulai dari dalam rumahnya sendiri, dari gerejanya sendiri. Dan kalau kita mengingat justru di beberapa negara, kondisi ini dimulai justru dari gereja Tuhan. Di Korea, di Amerika, bahkan di Indonesia beberapa klaster justru dimulai dari gereja Tuhan, dari rumah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, saya mendapatkan pemahaman bahwa kita harus hidup dan memiliki kewaspadaan karena kita secara tidak sadar sedang di dalam masa penampian yang Tuhan izinkan. Saya mencatat kebiasaan yang terus kita kerjakan ini, bahkan hari ini ada beberapa gereja yang masih menyatakan belum bisa beribadah. Itu artinya lebih dari 6 bulan mereka membiarkan dalam tanda kutip gereja kosong dan jemaat memiliki pencarian sendiri. Ada gereja yang menyatakan nanti Januari baru kami akan ada ibadah. Mengingat Indonesia sampai dengan hari ini masih belum bisa memproduksi
vaksin COVID-19 dan menurut berita yang beredar, Indonesia sedang pesan vaksin ini dari China sekitar 50 juta buah dan kemudian itu akan disebarkan sedemikian rupa sampai kemudian BPOM memberikan izin vaksin diproduksi di Indonesia sendiri dan sekitaran bulan nanti Januari memang saudara yang aktif bayar BPJS akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin itu. Jadi jangan tinggalkan BPJS. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini sekali lagi jemaat seolah-olah dibiarkan kemudian mencari siapa pembicara yang paling baik menurut apa yang dipikirkannya. Bahkan kerinduan jemaat yang beberapa kali mengatakan dengan menggebu-gebu kapan COVID-19 ini hilang, kapan ada ibadah tatap muka. Dan seandainya pun ibadah tatap muka kita sudah kerjakan, ternyata apa yang dilihat dalam gereja ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena sekali lagi begitu banyaknya ibadah online dari orang-orang, dari pembicara-pembicara hebat di negeri ini. Semua orang dapat mengakses dengan sangat cepat, semua orang dapat menikmati dan semua orang kemudian dapat menilai dan memilih sendiri. Sekali lagi seolah-olah jemaat dibiarkan seperti domba kehilangan gembalanya. Nah kebiasaan 3 bulan lebih ini sebenarnya lebih daripada cukup untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Sebuah habit yang baru. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih, gereja sekarang bukan lagi menjadi satu-satunya tempat orang untuk merasa membutuhkan pertumbuhan karena di rumah sekalipun orang bisa merasa bertumbuh karena dengan merasa mendengar kebenaran firman Tuhan lewat ibadah streaming, kemudian dia merasa sudah beribadah dan itu cukup. Padahal sekali lagi ibadah tidak cukup kalau hanya dalam kumpulan atau bahkan sendiri di rumah, karena Alkitab mencatat jangan tinggalkan ibadahmu karena di sana saudara bisa saling menguatkan, saling menasehati, saling menegur. Dan itu mulai tidak ada lagi di dalam beberapa orang yang sudah terbiasa. Dan bukankah penampilan ini yang secara tidak sadar akan membuat pembedaan antara orang-orang yang masih memiliki kehidupan yang baik di dalam bergereja atau orang-orang yang sudah mulai meninggalkan kebiasaan bergereja. Dan sekali lagi itu justru dimulai dari gereja Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang menyatakan meminta maaf kepada seluruh dunia karena ketika mereka mengadakan ibadah tanpa sepengetahuan mereka ada orang-orang yang terjangkit penyakit ini, akan ada orang yang membawa karier sehingga kemudian ini membuat kondisi gereja mengalami situasi yang sulit. Dan bukankah banyak orang bahkan masih mengatakan sesuatu yang sulit untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Namun saya mau sampaikan kepada seluruh sidang jemaat bahwa tidak semua benih itu cocok ditanam dalam hati saudara. Saudara yang saya kasih, anggur itu baik, anggur itu mahal, kurma itu mahal. Tetapi ketika saudara tanam di Indonesia, tanah sebaik apapun di Indonesia, tanah subur di kampung saya itu lereng Gunung Kelut yang konon setiap 8 tahun sekali itu meletus dan mengeluarkan abu yang menjadi pupuk gratis dari Yang Maha Kuasa untuk kampung kami. Kampung kami cukup subur, bahkan kakek saya pernah menanam sebatang kopi dan itu tumbuh subur sekali sampai orang dari IPB sempat datang mempertanyakan bagaimana teknik menanam kopi itu, tapi kakek saya bingung karena cuma menanam seperti biasa dan itu anugerah dari Gunung Kelut. Nah saya mau sampaikan kepada kita semua, tanah yang sebaik itu pun ketika di sana kita tanam kurma atau anggur itu tidak cocok, tidak dapat tumbuh dengan baik. Seandainya pun tumbuh tidak dapat memberikan buah dengan baik. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan benih dalam hati kita, tanah hati kita masing-masing. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan dan panggilan kita. Sebagus apapun pembicara di luar sana, kalau saudara disiapkan untuk menjadi
menghasilkan buah yang maksimal di satu gereja lokal, saudara tidak akan pernah bisa menghasilkan buah yang benar, yang lebat, yang baik, yang maksimal kalau saudara hanya mengandalkan kepada ibadah live streaming. Rantai kapal itu bagus dan kuat. Dan itu sangat baik untuk kapal, tetapi tidak baik untuk peliharaan saudara. Karena terlalu berat dan kemudian peliharaan saudara tidak akan dapat bertumbuh dengan baik dan maksimal. Saudara bisa menganggap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu begitu hebatnya, tapi saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, benih yang disiapkan untuk saudara itu Tuhan siapkan untuk lewat gereja lokal di mana saudara disiapkan untuk tumbuh, karena di sana saudara bisa berbuah maksimal. Sebab itu sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semuanya, apapun saudara yang hari ini bersama-sama dengan ibadah kami di tempat ini, gereja saudara apapun bentuknya, apapun denominasinya, saya mau sampaikan gereja lokalmu adalah tempat tumbuh yang paling baik. Sekali lagi saya mau sampaikan, gereja sedang ditampi oleh Tuhan. Dan kemudian nanti kalau saudara lihat, banyak kemudian dalam akhir zaman ini kan orang mencari pengajar-pengajar yang sesuai dengan selera mereka. Itu kan persoalan di dalam penampian yang sedang Tuhan siapkan hari ini. Oleh sebab itulah COVID-19 ini tidak sembarangan. Karena COVID-19 Tuhan izinkan agar saya dan saudara untuk memiliki kehidupan bergereja semakin baik, beribadah semakin baik. Kita memiliki kehidupan yang waspada karena tanda-tanda zaman sudah semakin dekat. Penampian juga bisa terjadi ketika kondisi ekonomi rumah tangga yang sangat dipengaruhi sebenarnya lewat rumah tangga. Ketika rumah tangga mengalami kondisi yang sulit, maka perekonomian secara global akan mengalami berbagai kesulitan. Bahkan kemudian ketika rumah tangga mengalami penurunan di dalam pembelanjaan, maka secara tidak sadar pabrik-pabrik pun terimbas. Dan akibat dari penurunan ini kemudian pabrik-pabrik sebagian menutup usahanya, dan bahkan jemaat Tuhan, wakil gembala di Bali, orang yang ahli dalam bidang tur, hari ini turnya pindah jadi pabrik roti. Bukankah sesuatu yang menjadi perkara yang tidak gampang? Bahkan jemaat Tuhan di GBI Kol Cikampek berapa banyak yang sudah terpaksa pulang kampung karena tidak lagi sanggup bertahan hidup di Cikampek yang serba mahal dan serba persaingan yang ketat ini. Dan itu membuat kondisi keluarga mulai mengalami kondisi yang berat, karena dengar-dengar di Bandung per hari yang antri mengadakan atau menggugat perceraian itu ada sekitar 150 pasangan. Itu sesuatu yang membuat kita harus berpikir sangat keras betapa ini terjadi. Dan keluarga-keluarga Kristen, saya ingatkan nanti saudara baca dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17, penampian justru dialami pertama-tama di dalam rumah Tuhan. Ini yang mau saya sampaikan, keluarga-keluarga dengar baik-baik, justru dalam kondisi seperti ini, apakah penampian sanggup membuang saudara karena angin COVID-19 ini, ataukah saya dan saudara tetap seperti gandum yang berisi, yang tetap jatuh ke dalam alat penampian dan siap masuk di dalam lumbung, atau kita terlempar dan dalam kumpulan sekam dan kemudian siap masuk di dalam perapian yang tidak terpadamkan. Ketika rumah tangga tidak dapat bertahan karena COVID-19 ini, sesungguhnya merupakan sebuah rumah tangga yang, sekali lagi, gereja Tuhanlah yang pertama-tama. Sebab itu mari saya mengajak para keluarga-keluarga, suami istri justru semakin mendukung. Sebab pertengkaran di dalam kondisi perekonomian seperti ini bukannya menambah situasi baik, tapi menambah situasi semakin buruk. Itu tidak saja terjadi atas kehidupan saudara, tapi terjadi atas kehidupan anak-anakmu. Dan terutama juga terjadi atas kehidupan sekeliling kehidupan saudara seperti efek domino. Dan kemudian menganggap bahwa
situasi perceraian adalah jalan terbaik dan itu sungguh menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, perekonomian rumah tangga mengalami goncangan, tabungan banyak terkuras, bahkan orang-orang yang sudah terlanjur awal tahun ini mengambil hutang dari bank dengan harapan bisa menambah modal usaha atau memulai sebuah usaha baru dengan berbagai skema yang sudah disusun sedemikian rupa sanggup membayar hutang itu, tetapi kondisi tiba-tiba mengalami seperti ini. Bukannya hutang terbayar tetapi modal terpaksa habis untuk makan, untuk bayar listrik, untuk bayar kuliah anak. Modal yang seharusnya untuk memulai usaha, beberapa tempat tutup dan tidak bisa ketika uang ada di tangan dan ketika kebutuhan semakin meningkat, ketika pemasukan juga semakin menurun, membuat segala sesuatu berantakan. Dan ini menjadi sumber perkelahian di dalam rumah tangga. Saya mau sampaikan kepada kita semua dalam kondisi seperti hari ini, rumah tangga, pasangan-pasangan harus arif menyikapi, sebab sekali lagi saya melihat ini merupakan penampian yang Tuhan izinkan di akhir zaman ini. Bahkan penampian juga sedang Tuhan siapkan. Kalau anak-anak kemarin sebelum PSBB terlalu asik dengan HP yang ada di tangannya, orang tua juga terlalu asik dengan alat elektronik yang di tangannya. Ketika PSBB anak-anak tidak bisa bermain dengan baik, tetapi hari ini mereka harus berada di dalam rumah dan berada bersama dengan orang tuanya. Dan secara tidak sadar Tuhan sedang membentuk keluarga dan bagaimana anak-anak melihat cara dari suami dan istri, orang tuanya, ayah dan ibunya menyelesaikan sebuah perselisihan, menyelesaikan sebuah masalah. Anak-anak dididik dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan sesungguhnya di dalam rumah tangga itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi saya mau sampaikan sekali lagi bahwa Tuhan izinkan ini terjadi karena kita sedang masuk dalam masa penampian. Terbang bersama dengan COVID-19 ataukah kita seperti gandum yang berisi, yang jatuh ke dalam alat penampian, siap masuk siap masuk dalam gudang, atau seperti sekam yang siap masuk di dalam pembakaran api yang tidak terpadamkan. Kalau saudara sedang menghadapi situasi sulit dalam rumah tanggamu, datang kepada Tuhan, Allah yang menciptakan saudara, Allah yang tidak pernah membiarkan saudara. Allah yang mengizinkan saudara menikah dengan pasanganmu. Allah juga yang tidak pernah membiarkan saudara untuk hidup terlunta-lunta di dunia ini. Hanya pergunakan lututmu untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus ketika berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Maka Allah bukanlah Allah pembohong, Allah penipu, tetapi Allah adalah Allah yang iya dan amin. Datang kepada Tuhan, apapun masalahmu. Karena Allah yang mengizinkan, yang menghendaki saudara hidup di dunia ini. Allah yang mencukupkan apa yang saudara butuhkan. Bijaklah mengelola keuanganmu agar dalam kondisi COVID-19 ini, ketika penampian terjadi, saudara bukanlah sekam, tetapi gandum yang siap masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya tahu kok badai COVID-19 ini mengguncang kita semuanya. Tapi tahukah saudara, badai pasti berlalu dan mujizat itu masih ada. Hiramatata sikiana ralamu. Saudara tundukkan kepalamu. Aku hamba Tuhan tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam rumah tanggamu hari ini. Tapi Allahmu tahu. Orang-orang yang saudara minta pertolongan bukannya memberikan pertolongan, tapi bahkan memberikan nasihat. Bahkan tidak jarang kemudian melukai hati saudara. Dan ketika kondisi itu terjadi membuat saudara merasa kehilangan pengharapan. Sebab itu
Tuhan dengan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berlututlah di hadapan Tuhan. Dan mulai berbicara apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Hiramata sikianaralamu. Kiramata tahama sikianaralama ya sande. Aku tahu ada di antara saudara yang hari ini sudah hutang bank dengan harapan menambah modal usahamu, tapi yang terjadi justru kondisimu mengalami keterpurukan. Ada yang saudara sudah mempersiapkan sesuatu untuk anak-anakmu, mempersiapkan kuliah mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, dan saudara kumpulkan sedikit demi sedikit, tapi hari-hari ini tabunganmu justru terkuras karena badai ini. Percayalah, apa yang Tuhan izinkan terjadi tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan saya mau ingatkan, justru yang terjadi, yang pertama-tama Tuhan hajar adalah rumahnya sendiri. Saudara jangan terkejut dengan kondisi ini, karena jauh-jauh hari Tuhan berkata, Tuhan akan menampi, dan sekali lagi pertama-tama rumahnya sendiri, gerejanya, rumah tangga umat pilihan.